Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Reza Rwandi, NIM 422180127, Prodi Teknik Robotika semester 7. Di sini saya akan sedikit mereview paper yang berjudul Land Flow Based Simulation Localization and Mapping. Next. Baiklah, di sini abstrak. Artikel ini mengusulkan Visual SLAM dengan memprediksi dan memperbarui land flow yang mewakili proyeksi dua dimensi berurutan dari segmen garis tiga dimensi. Metode SLAM berbasis fitur mencapai hasil yang sangat baik, tetapi masih menghadapi masalah dengan scene yang mengandung oklusi, gambar ngeblur, dan tekstur yang berulang. Oklusi ini adalah yang menghalangi pandangan. Contoh oklusi itu misalnya pada sistem object tracking, maka oklusi terjadi jika objek yang ingin kita track itu dihalangi oleh objek lain. Hal yang sama dapat terjadi pada pencitraan stereo jika ada bagian pemandangan yang hanya dapat dilihat oleh salah satu dari dua kamera. Oklusi atau ambiguitas penampilan dapat memecah garis menjadi beberapa garis yang lebih kecil. Masalah lain juga dapat muncul ketika garis putus, sehingga memperburuk kinerja SLAM. Untuk mengatasi masalah ini, penulis memanfaatkan land flow untuk mengkodekan koherensi pengamatan segmen garis dari garis 3D yang sama di sepanjang dimensi temporal yang telah diabaikan dalam sistem SLAM sebelumnya. Berkat representasi aliran garis ini, segmen garis dalam frame baru dapat diprediksi menurut garis tiga dimensi yang sesuai dan sebelumnya di sepanjang dimensi temporal. Penulis memperbarui, menggabungkan dan membuang aliran garis saat itu juga. Penulis memodelkan SLAM berbasis aliran garis yang diusulkan menggunakan Bayesian Network. Bayesian Network merupakan model grafis probabilistik yang mewakili sekumpulan variabel dan dependensi kondisional melalui grafik asiklik terarah. Hasil eksperimen ekstensif menunjukkan bahwa metode LF-SLAM atau Land Flow SLAM yang diajukan mencapai hasil mutakhir karena pemanfaatan aliran garis. Secara khusus, LF-SLAM memperoleh lokalisasi dan hasil pemetaan yang baik dalam scene yang mengandung oklusi, gambar ngeblur, dan tekstur yang berulang. Ini merupakan gambaran umum sistem dari LF-SLAM. Sistem mencapai lokalisasi kamera dan pemetaan tiga dimensi. Bisa dilihat dari gambar yang C. Dengan sistem mencapai lokalisasi kamera dan pemetaan tiga dimensi dengan frame gambar yang diakuisisi secara sekuensial, sambil mempertahankan sekelompok baris sekarang dengan cepat. Di frame T+1, dilihat dari gambar A, ini memprediksi segmen garis melalui garis tiga dimensi yang sesuai dan pengamatan sebelumnya. Prediksi tersebut kemudian digunakan untuk memandu deteksi segmen garis dalam langkah pembaruan. Perhatikan di gambar B, terdiri dari rangkaian irisan gambar yang membawa pengamatan dua dimensi untuk memvisualisasikan aliran garis. Kemudian, penulis mengembangkan SLAM berbasis aliran garis dengan merumuskan garis terendah menggunakan jaringan Bayesian, seperti diilustrasikan pada gambar ini. Segmen garis dalam frame yang baru didapat pertama kali diprediksi oleh proyeksi garis tiga dimensi yang sesuai, yang direkonstruksi sebelum momen ini dan pendahulunya di frame sebelumnya. Dipandu oleh proyeksi spasial dan prediksi temporal ini, ekstraksi garis dalam frame saat ini lebih efisien dalam komputasi dan stabil dalam arah dan posisi titik akhir. Bahkan saat mengalami oklusi temporal, tekstur berulang dan gambar yang ngeblur, pengamatan berturut-turut dari garis tiga dimensi segmen membentuk aliran garis. Kontribusi dari proses ini ada dua. Yang pertama, penulis mengusulkan aliran garis untuk memodelkan koherensi spasial temporal dari segmen garis. Aliran garis dipertahankan dengan cara memprediksi atau memperbarui. Karena kendala koherensi, pengamatan garis yang diekstraksi stabil di seluruh frame sekuensial, bahkan ketika menghadapi oklusi temporal, gambar yang ngeblur, dan tekstur yang berulang. Yang kedua, penulis mengembangkan sistem monokular SLAM berdasarkan representasi aliran garis menggunakan jaringan Bayesian. Penulis menyisipkan, menggabungkan, dan membuang segmen garis pada setiap frame berdasarkan representasi aliran garis untuk menjembatani berbagai tahapan sistem SLAM, termasuk ekstraksi fitur, pencocokan fitur, triangulasi, dan pengoptimalan. Dibandingkan dengan sistem SLAM lain,
Dengan sistem LF-SLAM ini sepenuhnya mengeksplorasi koherensi temporal spasial pengamatan garis melalui aliran garis dan dengan demikian lebih efisien dalam komputasi dan lebih akurat dalam lokalisasi kamera. Sementara itu, penulis menghasilkan peta 3 dimensi yang menarik secara visual dengan cepat. Selanjutnya, land flow and its formulation in SLAM. Pada gambar ini merupakan aliran garis dalam gambar sekuensial. Semua segmen garis di garis rendah sesuai dengan garis 3D yang sama, seperti yang diilustrasikan dari gambar ini. Aliran garis L didefinisikan sebagai barisan segmen garis 2 dimensi yang sesuai dengan garis 3 dimensi yang sama. Dipertahankan dari pengamatan pertama pada waktu T0 hingga kerangka saat ini pada waktu T. Penulis membuat parameter segmen garis 2 dimensi L dengan theta L x y, di mana theta adalah orientasi garis, L merupakan panjang, dan x y merupakan posisi titik tengah. Gambar ini merupakan koherensi dalam aliran garis. Metode tradisional hanya membuat korespondensi antara segmen garis yang diamati L dan garis 3 dimensi L pada tampilan panah hijau. Sebaliknya, aliran garis T membentuk korelasi temporal tambahan antara segmen garis pada tampilan berbeda yang sesuai dengan segmen garis 3 dimensi yang sama panah merah. Akibatnya, parameter garis dibatasi dengan sebelumnya. Segmen garis putus khusus dapat digabungkan berdasarkan yang sebelumnya. Land flow based SLAM. Dibandingkan dengan model SLAM tradisional, model berbasis aliran ini menetapkan korelasi untuk pengamatan segmen garis dan pose kamera yang berdekatan secara temporal. LJ ini menunjukkan garis 3 dimensi ke arah ke J. Aliran garis LJ L0J dengan subscript misalnya T menunjukkan pengamatan L pada frame T. T mewakili pose pada kamera pada frame T. Seperti yang diilustrasikan dari gambar ini, penulis membangun model grafik untuk aliran garis. Setiap aliran garis W sesuai dengan garis 3 dimensi LJ. Dan korelasi dibatasi oleh pose kamera T elemen SE3 dan pengamatan L0T. Pada awal proses SLAM, penulis mengambil koordinat kamera dari frame pertama sebagai koordinat global. Transformasi relatif dari koordinat global ke kerangka ke T dilambangkan dengan T elemen SE3. Selanjutnya, pada gambar ini, secara bertahap penulis merancang front end yang panah hijau yang berjalan secara bertahap pada frame rate untuk mengoptimalkan aliran garis dan pose kamera, dan back end panah merah yang hanya berjalan untuk keyframe untuk mengoptimalkan peta garis 3 dimensi dan pose kamera. Penulis memodelkan masalah SLAM menggunakan jaringan Bayesian pada gambar A ini yang terdiri dari prediksi segmen garis. Gambar A ini merupakan hubungan probabilistik antara variabel dan pengamatan dapat dimodelkan oleh jaringan Bayesian. Gambar A ini adalah gambar keadaan grafik pada waktu F. Penulis memprediksi proyeksi 2 dimensi dari segmen garis 3 dimensi yang sesuai dengan aliran garis dalam frame baru. Kemudian penulis memperbarui garis rendah sesuai dengan batasan dan informasi dalam pengamatan baru. Penulis mengoptimalkan pose kamera TE dengan memperbaiki fitur 2 dimensi dan landmark 3 dimensi dalam mengoptimalkan jangka pendek. Penulis juga melakukan pengoptimalan jangka panjang untuk peta garis 3 dimensi di bagian belakang. Gambar B merupakan pembaruan aliran garis, sedangkan yang gambar C ini adalah optimasi jangka pendek. Yang gambar D ini menunjukkan optimasi jangka panjang, dan node kuning menunjukkan variabel yang akan diperbarui, dan node putih menunjukkan yang akan diperbaiki. Proses yang ditunjukkan oleh panah putih diperbaiki proses yang ditunjukkan oleh panah hijau di proses frame by frame, sedangkan yang ditunjukkan oleh panah merah dilakukan hanya pada keyframe.
Land flow tracking. Pada bagian ini penulis memperkenalkan cara nge-track aliran garis dengan melakukan prediksi pembaruan di front end. Tugas utama tracking garis ini adalah untuk mempertahankan alur garis ketika frame baru diambil. Untuk mencapai ini, pertama-tama yaitu memprediksi setiap segmen garis dengan menemukan korespondensi segmen garis dalam domain 2 dimensi dan 3 dimensi berdasarkan gerakan-gerakan kamera dari proyeksi 3 dimensi. Aliran garis kemudian diperbarui berdasarkan pengamatan baru. Dan seperti sistem SLAM berbasis garis lainnya, penulis di sini dapat menemukan korespondensi yang andal menggunakan batasan temporal, spasial, dan prediksi geometri garis. Pada gambar yang A ini merupakan ekstraksi garis terpandu dalam keadaan oklusi. Beberapa sheet merah diambil sampel secara seragam, dilihat dari gambar B ini. Dalam area persegi panjang di sekitar segmen garis yang diprediksi biru tua, di mana bidang garis datar diilustrasikan sebagai vektor hitam kecil. 4 daerah pendukung garis ditemukan menggunakan sheet, dan 4 calon segmen garis ditemukan selanjutnya. Segmen garis yang paling kolinier dan garis prediksi dipilih sebagai kandidat terbaik. Kemudian digabungkan dengan kandidat kolinier lainnya. Dengan cara ini, kita dapat mengekstrak garis yang lengkap segmen bahkan ketika oklusi terjadi. Lihat dari gambar D. Dan penulis dapat membedakan segmen garis di kedua sisi sesuai dengan kriteria kesamaan kriterianya. Segmen garis di sisi kiri akan diekstraksi dengan garis prediksi sesuai. Yang A merupakan citra RGB, yang B merupakan level bidang garis, yang C merupakan daerah pendukung garis, dan D fusi garis. Ini merupakan gambar yang diambil dari sebuah ruangan kantor. Gambar-gambar ini mengandung seperti masalah yang tadi, seperti daerah tanpa tekstur, gambar yang ngeblur, variasi illuminati, penampilan serupa, dan daerah overexposure. Yang ini merupakan rekonstruksi inkremental. Gambar saat ini ditampilkan di kanan bawah, sementara peta garis 3 dimensi dan lintasan kamera ditampilkan di kiri atas. Di gambar A ini pemulihan dari gambar pintu, sedangkan dari gambar B ini pemulihan dari dinding, dan gambar C dan D ini pemulihan dari langit-langit plafon. Di gambar ini juga memulihkan sebagian besar scene yang di kantor seperti langit-langit, meja, dan papan tulis. Ini juga memvalidasi kemampuan rekonstruksi yang baik dari metode ini karena korespondensi yang dapat diandalkan dalam aliran garis. Semua hasil penjamin ini memverifikasi kontribusi untuk sepenuhnya mengeksploitasi koherensi spasial temporal dari fitur garis yang mempertahankan aliran garis yang stabil dan andal, yang merupakan kunci untuk estimasi pose dan rekonstruksi peta yang akurat. Sini penulis mengumpulkan gambar RGB di ruang kantor dengan kamera monokular Kinect V2. Gambar ini menunjukkan beberapa gambar yang dapat diambil di ruangan, memvisualisasikan rekonstruksi on the fly dari algoritma kami. Segmen garis merah pada gambar kanan bawah adalah segmen garis yang diekstraksi, sedangkan garis putus-putus adalah segmen garis 3 dimensi yang direkonstruksi. Perhatikan bahwa meskipun beberapa segmen garis tidak diekstraksi dalam satu bingkai dan beberapa segmen garis tidak lengkap, segmen garis tersebut disempurnakan berdasarkan informasi dari beberapa frame. Pada gambar yang A sampai D ini berhasil mengekstrak segmen garis 2 dimensi dari gambar meskipun ada beberapa masalah dari gambar seperti okulasi, ngeblur, ataupun tidak memiliki tekstur. Dan ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhir yang di sini gambar ini memvisualisasikan peta garis 3D akhir. Penulis memulihkan sebagian besar scene yang di kantor seperti langit-langit, meja, dan papan tulis. Ini juga memvalidasi kemampuan rekonstruksi yang baik dari metode LF SLAM karena korespondensi yang dapat diandalkan dalam aliran garis. Semua hasil penjamin ini memverifikasi kontribusi untuk sepenuhnya mengeksploitasi koherensi spasial temporal dari fitur garis untuk mempertahankan aliran garis yang stabil dan andal,
yang merupakan kunci estimasi pose dan ekspansi peta yang akurat. Kesimpulannya, pada artikel ini penulis ini mengusulkan representasi aliran garis baru untuk menggambarkan segmen garis dalam frame berurutan. Alur garis mengkodekan koherensi spasial temporal segmen garis dalam rangkaian gambar dan mempertimbangkan korespondensi antara segmen garis 2 dimensi dan 3 dimensi. Berdasarkan alur garis, penulis mengembangkan LF-SLAM yang dapat mengatasi banyak skenario yang menantang seperti wilayah yang tanpa tekstur, oklusi, gambar buram, dan tampilan yang berulang. Eksperimen menunjukkan bahwa dibandingkan dengan metode langsung dan tidak langsung yang metode lainnya, LF-SLAM memiliki efisiensi dan akurasi lokalisasi yang lebih tinggi. Selain itu, LF-SLAM menghasilkan peta garis 3D yang tepat secara visual secara langsung. LF-SLAM yang diusulkan ini masih memiliki keterbatasan. Aliran garis mempertahankan segmen garis 2 dimensi dengan memanfaatkan kendala spasial temporal. Oleh karena itu, sistem ini gagal saat gerakan kamera melanggar batasan, terutama saat terjadi gerakan kamera mendadak dalam jangka panjang. Salah satu solusi yang mungkin bisa untuk mengatasi masalah ini adalah mengadopsi strategi kasar ke halus dan mengekstraksi segmen garis dari piramida gambar. Di sisi lain, aliran garis ini memodelkan koherensi segmen garis dalam urutan yang tidak dapat memperoleh lintasan kamera dan peta 3D dengan skala metrik nyata. Oleh karena itu, di masa mendatang mungkin akan memperluas representasi ke sistem SLAM dengan kamera stereo dan RGB. Selain itu, penulis ini juga berencana untuk memodelkan aliran jenis fitur yang kaya secara komposit, misalnya garis dan bidang. Ini diharapkan dapat meningkatkan kekokohan sistem SLAM terhadap gerakan kamera besar dan kemampuan untuk menghasilkan peta 3D yang lebih lengkap. Adalah mungkin itu review singkat dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya? Ini mana?